Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan secara via daring dengan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, yakni melalui ajaran agama Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Tarikh Tasyrik yang diampu oleh Bu Farida Syuhada SHI MHI. Kita akan mempresentasikan tentang Tarikh Tasyrik pada masa Mukallidun. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari taklid sendiri. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah atau dalil kebenaran tersebut. Jadi pada masa itu para masyarakat di masa Mukallidun itu mereka tidak menghiraukan tentang adanya dalil kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lebih condong mengikuti para pendapat-pendapat dari masing-masing imam mazhab dan bersifat fanatisme terhadap mazhabnya sendiri. Yang kedua yaitu periode taklid, dikenal sebagai periode yang meredup semangat dan keinginan ulama untuk melakukan ijtihad mutlak kepada syariat yang pokok dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Karena periode ini juga disebut dengan tertutupnya pintu ijtihad. Kenapa? Karena pada periode ini juga timbul statement bahwasanya sudah tidak adanya lagi masyarakat yang memiliki potensi seperti imam-imam mazhab yang terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain. Namun tertutupnya pintu ijtihad ini ada dua statement pendapat dari masing-masing ulama. Pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa pintu ijtihad pada masa ini itu sudah tertutup. Namun sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya pintu ijtihad itu tidak akan pernah tertutup. Salah satu pendapat yang mengatakan pintu ijtihad ini tertutup yang dikatakan oleh Ibrahim Hussein, bahwasanya itu hukum Islam baik dalam bidang ibadah, muamalah, munakaah, jinayah dan sebagainya seluruhnya telah lengkap dan dibukukan secara terperinci dan rapi sehingga tidak perlu lagi adanya ijtihad. Yang kedua yaitu mayoritas Ahlus Sunnah hanya mengaku pada mazhab 4. Oleh karenanya tiap-tiap yang menganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki salah satu mazhab saja. Ia pun harus terikat dengan salah satu mazhab tersebut. Alasan yang ketiga yaitu membuka pintu ijtihad selain merupakan suatu yang sia-sia juga membuang-buang waktu. Yang keempat yaitu sejak abad keempat tidak ada seorang pun ulama yang berani menonjolkan diri sebagai mujtahid mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa mulai saat itu syarat-syarat seorang mujtahid mutlak tidak mungkin terpenuhi. Terus kemudian selain itu ada sebagian golongan ulama yang mengatakan bahwasanya pintu ijtihad itu tetap terbuka karena memiliki alasan. Yang pertama yaitu menutup pintu ijtihad berarti menjadikan hukum Islam yang semestinya lincah dan dinamis itu menjadi kaku dan beku, sehingga Islam akan ketinggalan zaman karena beberapa masalah yang muncul justru terkadang tidak ada dalam Al-Quran, hadis atau kitab-kitab fikih. Yang kedua yaitu menutup pintu ijtihad berarti menutup kesempatan ulama Islam untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber atau dalil hukum Islam. Yang ketiga alasannya yaitu dengan terbukanya pintu ijtihad maka setiap permasalahan umat dapat diatasi dan diselesaikan. Dengan demikian hukum Islam akan selalu berkembang dan sesuai dengan kondisi masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu ciri-ciri
masa taklid. Yang pertama yaitu pada masa ini hukum Islam mengalami stagnasi atau kejumutan. Yang kedua yaitu hukum Islam tidak lagi digali dari sumber Al-Quran dan Al-Hadis, karena pada masa taklid ini masyarakat pada masa itu lebih condong fanatisme kepada mazhabnya masing-masing. Yang ketiga yaitu para ulama pada masa itu lebih banyak mengikuti dan mempelajari pemikiran dan pendapat imam mazhab. Nah, makanya itu tadi ada keterkaitan antara poin nomor 2 dan nomor 3 itu. Ya, selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab kemunduran yang akan disampaikan oleh kawan saya yang bernama Albi Nazwan. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Kelvin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebab-sebab kemunduran pada periode ini. Sebab-sebab kemunduran dibagi menjadi 2. Yang pertama tentu ada internal, dari dalam, dan yang kedua ada eksternal. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal kemunduran pada periode ini. Yang pertama, ulama tidak mengambil hukum dari sumber utama seperti yang tadi disebutkan oleh Kelvin. Mereka lebih condong kepada pendapat-pendapat imam mazhabnya dan lebih diartikan sebagai fanatisme mazhabnya. Hal ini dicontohkan oleh ulama Hanafiyah, salah satu ulama dari Hanafiyah yang menyatakan setiap ayat Al-Quran dan hadis yang bertentangan dengan mazhab Hanafi dapat ditakwilkan atau dinasah. Demikian pula yang dikemukakan oleh Imam Iyad bagi yang taklid seperti itu. Dan menurutnya pendapat imam-imam itu nilainya sama dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga inilah yang menjadikan alasan bagi mereka untuk tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, munculnya kejemudan berpikir karena hilangnya semangat ijtihad. Ini merupakan salah satu sebab kemunduran juga, terjadinya stagnan atau posisi tetap di mana orang-orang tidak mau berpikir dan menerima apa adanya. Seperti itu. Ulama itu mengalami fase dingin, tidak sensitif seperti ulama-ulama sebelumnya. Akibat kelesuan berpikir, sehingga tidak lagi mampu menghadapi perkembangan zaman dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan merdeka serta tanggung jawab. Kemudian, ulama terlalu banyak mengkaji dan terlalu kagum dengan pemikiran imam mazhab seperti yang tadi dikatakan oleh Kelvin. Padahal, dalam Islam, untuk mempelajari suatu agama tidak boleh untuk fanatisme terhadap mazhab-mazhab tertentu, sehingga nantinya akan menyalahkan satu mazhab yang berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu. Sehingga, jikalau adanya fanatisme ini, maka akan lahir anggapan. Yang pertama, setiap orang dewasa diwajibkan menganut salah satu mazhab fikih dan diharamkan untuk keluar dari mazhabnya seperti yang tadi disebutkan. Kemudian, dilarang untuk mengambil pendapat selain pendapat imam mazhab yang dianut. Itu juga sama, bahkan tidak boleh mencampur adukan mazhab. Kemudian yang ketiga, guru yang terdahulu pasti lebih mengetahui makna nas daripada kita. Kemudian pendapat ulama mujtahid pasti benar dan sejajar dengan syariat, sehingga pendapatnya sama dengan agama itu sendiri. Kemudian faktor yang keempat, kesatuan dan keutuhan pemerintahan Islam pecah. Seperti itu. Hal ini karena ada intervensi atau ancaman dari penguasa-penguasa Islam pada saat itu, sehingga inilah yang menyebabkan kemunduran daripada fase ini. Kemudian kita beralih ke faktor eksternal dari fase atau periode ini. Oke, kita mulai dengan faktor eksternal. Faktor eksternal mengenai kemunduran periode ini, yang pertama adalah bangkitnya kalangan Kristen Eropa atau Renaissance. Ya, kami tidak. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebangkitan kalangan Kristen Eropa yang tadinya telah mundur, kemudian maju. Ini juga diakibatkan karena pengaruh faktor internal yang tadi, yaitu kejumudan mereka karena tidak mau berbuat apa-apa. Sehingga Eropa naik kembali dan menyebabkan semakin pesatnya keadaan ilmu pengetahuan saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya serbuan bangsa Mongol
yang meluluhlantahkan peradaban Islam yang lama telah dibangun kemudian diluluhlantahkan oleh bangsa tersebut. Kemudian yang ketiga, munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa maupun di belahan dunia, seperti di Afrika, Timur Tengah, Asia, sehingga membawa pada ketidakstabilan politik yang berpengaruh pada perkembangan pemikiran manusia pada saat itu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yakni Faza. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ijtihad pada periode Khalid ini. Di sini memiliki 5 tahapan ijtihad. Yang pertama yakni di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan syariatnya di hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang diturunkan oleh Allah lalu beliau terangkan kepada manusia. Jadi Rasulullah itu sebagai media untuk menyalurkan informasi yang disampaikan Allah pada Nabi Muhammad. Yang tahapan kedua dan ketiga yakni para sahabat dan tabi'in menerangkan metode-metode dari kitabullah, sunnah rasulnya, dan ra'yu pendapat yang benar. Kemudian tahapan yang keempat, para imam-imam besar dan fuqaha-fuqaha yang cerdik berusaha keras, lalu mereka memetik buahnya yang membukukan hukum-hukum syariat secara terperinci. Kemudian tahapan yang kelima yakni mereka membuat urutan-urutan, membersihkan, memilih, dan juga mengunggulkannya. Kemudian hukum taklid ini ada 3. Yang pertama taklid yang haram, kemudian taklid yang dibolehkan, dan taklid yang diwajibkan. Taklid yang haram ini para ulama membagi taklid yang dihukumi haram menjadi 3. Yang pertama, taklid semacam-macam mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang-orang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian taklid haram yang kedua, taklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya. Yang ketiga, taklid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedang yang bertaklid mengetahui bahwa perkataan dan pendapat itu salah. Kemudian yang kedua, taklid yang diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan menurut Dr. Andas Haji Abdul Muin mengatakan diperbolehkannya taklid kepada seseorang mujtahid dalam hal yang belum ia ketahui hukum Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan persoalan atau peristiwa, dengan syarat bahwa ia harus selalu mencari dalil dan menyelidiki kebenarannya. Maksudnya adalah taklidnya itu bersifat sementara, dan jika kebenarannya sudah diketahui dari Al-Quran dan hadis dan ternyata pendapat mujtahid tersebut salah, maka pendapat itu harus ditinggalkan dan kembali ke tujuan awal, yakni kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian taklid yang ketiga yakni taklid yang diwajibkan. Pada zaman sekarang ini taklid yang berkembang seperti di Indonesia adalah taklid kepada buku, bukan taklid kepada imam-imam yang terkenal. Imam-imam yang terkenal itu seperti Abu Hanifah, terus Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jika seseorang bertaklid kepada seorang imam, dia harus mengikuti ajaran imam tersebut secara murni, atau setidaknya kepada muridnya yang paling dekat. Jadi kenyataan menunjukkan bahwa taklid yang berkembang pada masa sekarang ini bukan taklid kepada mujtahid, sebagaimana yang dikehendaki kemudian Ibnul Hajib, Ibnu Subki, dan Al-Mahali, dan para usul fikih lainnya, taklid kepada orang yang mengaku bertaklid kepada imam yang terkenal sambil menyisipkan pendapatnya ke dalam kitab karangan imam-imam yang terkenal. Sekian dari yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada Mas Kalvin. Oke, terima kasih dari Mbak Faza sama Mas Albi. Demikian kesimpulannya, yaitu taklid merupakan mengikuti
pendapat dari para imam mazhab tanpa mengetahui kejelasan dari dalil tersebut. Nah, pada masa ini juga disebut dengan masa kejumutan atau masa kemunduran fikih, karena para ulama-ulama pada saat itu lebih condong fanatisme kepada mazhab tanpa mengetahui hujah yang jelas. Dan juga pada masa itu ulama-ulama tersebut jarang ada yang menggali sumber hukum itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir yaitu terima kasih kepada Mas Albi dan juga Mbak Faza atas waktunya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi dari kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.